Pertama, izinkan saya menyampaikan laporan terkait program Green School yang merupakan proper atau proyek perubahan pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan yang ke-11 tahun 2023. Latar belakang. Program Green School adalah suatu program yang bertujuan untuk menjaga, memelihara dan membangun kondisi sekolah yang berbasis lingkungan. Green School merupakan program Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di mana sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasi nilai-nilai lingkungan ke dalam kegiatan belajar mengajar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di lingkungan sekolah dan turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Green School juga membantu untuk menghemat energi, melestarikan sumber daya, dan mengurangi limbah. Program ini juga merupakan salah satu ide inisiasi dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan siswa tentang lingkungan hidup dan bagaimana cara menjaganya. Konsep Green School mengajak semua warga sekolah untuk membentuk gaya hidup agar lebih peduli dan melestarikan lingkungan. Green School membangun kesadaran lingkungan di kalangan siswa dengan menerapkan program-program yang menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaan proyek ini, sekolah dapat memilih tema-tema yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek dengan menentukan topik sesuai dengan proyek yang ingin dilaksanakan di sekolah. Salah satu tema yang mendukung terlaksananya program Green School adalah tema gaya hidup berkelanjutan dan tema kewirausahaan, yaitu melatih siswa untuk dapat mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dari satuan pendidikan di tempat tinggal masing-masing. Tujuan program Green School. Kegiatan program Green School dimaksudkan untuk mengubah pola pikir dan perilaku warga sekolah mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, program ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pelaksanaan belajar Pancasila melalui berbagai kegiatan. Salah satunya pengelolaan lahan tidur yang tersebar di area sekolah untuk dimanfaatkan sebagai lahan yang dapat ditanami dengan jenis tanaman tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan juga sehat bagi warga sekolah, seperti tanam sayuran dan buah-buahan. Maka diharapkan dari pelaksanaan Green School ini, sekolah dapat memberikan asupan gizi kepada anak didik yang sehat melalui pemanenan sayuran dan buah-buahan di lingkungan sekolah untuk diolah dan dinikmati oleh warga sekolah. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah: 1. Pembuatan lahan bedengan untuk sayuran dan buah-buahan. 2. Penyiapan polybag untuk tanaman. 3. Persemaian dan penanaman bibit anakan. Dan 4. Perawatan tanaman. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di seluruh sekolah pada jenjang pendidikan dasar mulai TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sumbar. Yang kegiatannya telah dilaksanakan sejak awal tahun 2003. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Sekda yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-11 tahun 2023, dan juga terima kasih kepada pimpinan cabang Bank NTT Kabupaten Sumbar Barat yang sudah berkontribusi dalam hal pembiayaan kegiatan Green School ini. Terima kasih kepada semua pihak
yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga Tuhan membalas budi baik Bapak Ibu. Selanjutnya dengan hormat, kami memohon perkenanan Bapak Bupati Sumba Barat untuk memberikan arahan dan berkenan melaunching program Green School dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Salam. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Sumba Barat, Bapak Asisten, Bapak Kadis Pendidikan, yang saya hormati juga teman-teman Kadis terkait yang sempat hadir pada acara yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Kepala BPD Kabupaten Sumba Barat bersama staf. Yang saya hormati Manajer Save the Children Kabupaten Sumba Barat. Yang sama saya hormati Manajer Stimulan Institut Kabupaten Sumba Barat. Yang saya hormati Manajer Yayasan Patra Kabupaten Sumba Barat. Yang sama juga saya hormati Manajer Inovasi, Manajer YLAI Kabupaten Sumba Barat. Bapak Ibu pengawas dari tingkat TK, SD, SMP yang hadir yang saya hormati. Bapak Ibu kepala sekolah baik dari TK, SD, SMP yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala SMP 3 Waikabubat bersama seluruh jajarannya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya kasih serta saya cintai. Pertama-tama tentu kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya hari ini kita semua masih boleh bertemu, berhimpun di tempat yang penuh makna dan bermartabat ini, yang walaupun masih sederhana. Dan tentu sebagai insan yang beriman, semua ini boleh terjadi karena campur tangan Tuhan. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Kadis Pendidikan dan Bapak Pengawas, para kepala sekolah, kalau pimpinan OPD hanya sebagian kecil yang hadir karena mereka memang betul sibuk. Saya juga secara khusus menyampaikan permohonan maaf pada Pak Sekda karena kami sampai jam 12 malam, hampir mulai dari bulan Juli sampai posisi hari ini, tingkat kesibukan kami begitu tinggi. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak sempat hadir, saya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan saya juga menyadari betul, barangkali masa kepemimpinan saya ini, teman-teman saya semua mulai dari Bapak Sekda ke bawah hampir tidak punya ruang untuk beristirahat. Di dalam laporan beliau sampaikan secara lisan, saya maklumi betul ini salah satu program strategi saya, salah satu. Tapi program utama yang harus kita pacu di tiap sekolah yaitu literasi dan numerasi. Sedangkan Green School saya kira itu bagian dari ekstra kurikuler yang dilakukan setiap hari Jumat, tidak setiap hari. Sehingga saya minta betul, baik itu numerasi, literasi dan Green School, ya kita ramu dalam satu paket sehingga ketiga program ini bisa berjalan beriringan. Dan saya mau betul anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, bahkan sampai SMA nanti, mereka benar-benar sudah siap. Perlu dibekali dengan berbagai kemampuan, terutama kemampuan intelektual harus dibentuk dari dini, sehingga anak-anak kita tidak tertinggal, tidak ketinggalan kereta. Saya juga berharap teman-teman kepala sekolah, terutama sekolah-sekolah di pinggiran itu, karena hasil pengamatan saya masih banyak anak-anak yang kelas 5, 6 bacanya itu masih eja. Sedangkan anak-anak di dalam kota yang kelas 1, 2 itu bacanya begitu lancar. Ya kebetulan ini banyak anak-anak yang tinggal dengan saya ini. Itu 9 orang anak-anak yang tinggal dengan saya itu. Anak-anak dari Lemboya, dari Manukaka, dan juga anak-anak dari
Kecamatan Lode. Ya saya betul-betul prihatin. Sehingga anak-anak ini tentu kami pacu tuh. Yang paling utama mereka harus benar-benar paham membaca tuh. Kalau mereka kapan mereka bisa pahami mata pelajaran itu. Tapi kalau mereka membaca dengan lancar dan lain sebagainya, ya saya kira ya tentu kemampuan mereka untuk memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh para guru tentu cepat. Ya tentu kita mulai dari guru. Saya tekankan para guru pulang sekolah jangan langsung buang buku, atau kita hanya sekedar ajar anak-anak ini yang rutinitas terus. Coba kita transfer ilmu-ilmu yang baru, kita beri kepada anak-anak ini. Ya kita lihat ada beberapa sekolah swasta ini luar biasa. Saya lihatin sekolah Siloam, Tunas Daud dan sekolah-sekolah yang lain itu. Anak tekannya itu sudah bisa membaca itu. Ya kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Saya betul, Bapak Ibu sekalian, ada keprihatinan luar biasa, ada kekhawatiran saya. Yang berikut juga anak-anak ini kita ajar agar tahu berterima kasih. Kita orang Sumba ini susah berterima kasih. Apa yang kita sudah beri, mereka bukan terima kasih, tapi masih ada juga yang kurang pengeluhan mereka. Ya saya sadari itu betul Pak. Ketika kami, Pak Sekda, teman-teman semua, kita tahu bahwa kebutuhan infrastruktur mereka, jalan, air minum, kita sudah berusaha dengan segala macam cara kita tempuh. Kalau dana dari Daud tidak mungkin, kami harus jadi pengemis ke Jakarta, baik melalui dana DAK, dana tugas perbantuan Daud dan lain sebagainya, itu sudah terpenuhi. Tapi juga masih ada yang kurang. Ketika pipanya patah, apa salahnya mereka bantu sedikit? Ya itu tugas pemerintah. Nah, padahal air ini kebutuhan mereka. Karena saya lihat anak-anak kita beri apa aja, tidak ada kata terima kasih. Saya pernah ditegur oleh Pak Gub, juga ketika saya Kepala Dinas Pendidikan, bukan apa ya, memang beliau hanya ingatkan saya, Pak Kadis, tolong kasih tahu para guru, anak-anak ini harus tahu berterima kasih. Ketika ada pemberian dari gubernur, ada pemberian dari Kadis, kami serahkan perorangan saat itu. Mereka tidak juga cium tangan, hanya sorong tangan begini saja. Tidak ada satu kalimat pun ungkap yang menyampaikan terima kasih Bapak. Itu salah siapa? Ya salah kita semua yang tidak membudayakan kata terima kasih. Dan ini banyak pengeluhan, susah sekali orang Sumba itu berterima kasih. Sehingga saya berharap melalui forum ini kita semua mengajarkan anak-anak didik kita agar tahu berterima kasih. Ketika salaman dengan orang lebih tua, dengan orang tua ya cium tanganlah. Bukan sorong tangan langsung tarik gitu. Ya minimal tangan, badan itu membungkuk. Saya kira ini masalah ini ini perlu kita ajarkan budi pekerti. Ingat betul, saya masih SD SMP itu ada pelajaran khusus itu. Pendidikan moral Pancasila, PM4 juga itu perlu. Tapi hari ini tidak ada lagi itu semua. Kita boleh pintar, Bapak Ibu sekalian. Kalau mentalitas kita tidak sejalan dengan kemampuan intelektual kita, saya kira itu awal dari sebuah kegagalan. Ya, saya juga minta teman-teman guru, mari kita menyadari betul. Jangan hanya lihat apa yang bupati lakukan itu. Ya saya tentu, kalau saya keras tegas, saya mau kita semua baik. Kita lihat contoh. Kalau pemimpin tidak tegas, tidak disiplin, tidak keras, saya kira kondisi kabupaten, kondisi semua para jalan tepat. Dan saya secara pribadi, saya buktikan dan diakui oleh teman-teman pimpinan daerah dari Sedaratan Sumba maupun dari Kabupaten, bahkan seorang gubernur mengakui itu.
percepatan pembangunan yang terjadi saat ini begitu cepat. Kenapa? Itu karena kedisiplinan kita semua, karena kerja keras kita semua. Apa artinya seorang bupati kalau tidak ditopang oleh teman-teman, baik dari sekda ke bawah, juga ditopang oleh lembaga pendidikan? Saya kira itu sia-sia semua tuh. Ya, saya berterima kasih banyak ketika sekolah ini dipegang oleh seorang ibu, ya. Ya, kalau ya saya katakan seorang perempuan itu yang dipertuan itu semuanya. Penghargaan bagi seorang wanita itu. Ya, kalau kita bilang perempuan, kita bilang kasar. Padahal itu yang dipertuan itu, perempuan itu. Itu ya bahasa Sanskerta, itu bahasa penghargaan bagi seorang ibu. Sekolah ini begitu drastis perubahannya. Ya, saya berharap sekolah ini dipacu terus. Juga saya minta teman-teman pengawas, tidak usah kita bekerja dengan perasaan yang ini, ya. Kita harus bekerja sesuai regulasi. Kita perlu tegakkan disiplin manakala ada sekolah-sekolah yang belum sejalan dengan keinginan atau program pemerintah. Kita ingatkan mereka, karena dampak dari pola kepemimpinan yang ada di sekolah itu, dia akan bermuara pada anak-anak didik ini. Dan yang berikut tentu tidak kalah pentingnya, selain masalah disiplin, kemampuan untuk menguasai baik itu literasi, numerasi, juga dengan program baru Grand School, ya. Ya, tentu ada sebuah kejujuran. Saya butuh untuk kita semua jujur dalam melaksanakan tugas apapun tupoksi kita, terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Saya mau dana-dana sebesar pun, sekecil apapun, harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat sesuai peruntukannya. Ya, saya juga berterima kasih kepada Pak Kadis, ya, yang sudah meramu acara ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Tapi jangan hanya fokus satu kegiatan itu aja, nah. Tapi itu saya kira kegiatan tambahan yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi kita. Ya, literasi, numerasi saya kira prioritas, karena itu yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kemarin itu. Ya, dengan memohon berkat kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya meluncing program Grand School di Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam literasi. Salam numerasi. Rahayu. Rahayu. Salam Pancasila. Terima kasih.